ada amalan puasa. Puasa boleh ditunaikan berurut tanggal 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9, puncaknya yang 9. Kalau belum memungkinkan sampai 9, perbanyak. Misal saya belum puasa nih sampai hari Sabtu ini, saya pengen mulai Senin sampai Kamis puasa. Jumat haram. Jumat itu yang 10 Dzulhijjahnya maksudnya. Baik ya? Iya nggak usah ditambah, udah cukup. Cukup. Nah, jadi nanti Senin sampai Kamis, Bismillah, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, dan itu gelorakan di rumah. Ya, ayah mau puasa, siapa yang mau ikut? Nanti kita buka sama-sama. Ya, bahagiakan sehingga nanti mereka bertanya kapan puasa lagi. Ya, nanti puasa misalnya Anda sambil jalan beli mainan, nanti saat buka, pintar kakak sudah puasa hari ini, hadiah mainan, sehingga merasa kenikmatan itu. Ya, gelorakan. Kemudian sambil diisi istighfar, ya, isi zikir yang baik. Nah kalau tidak memungkinkan agak banyak karena belum terbiasa, maka buru tanggal 9 hari Kamis. Buru tanggal 9 di hari apa? Kamis. Itu hadisnya sahih di hadis Muslim, nomor hadis 1162. Nabi menyampaikan dengan jelas, siyamu yaumi arafata anni ahtasibu ala Allahi ayyukaffira sanatil lati qablahu wa sanatil lati ba'dahu. Puasa yang ditunaikan di hari Arafah itu waktunya orang wukuf. Jadi yang di sana wukuf, di sini puasa. Ya. Ini penting saya coba dalami sedikit ya. Boleh jadi mungkin belum didapatkan keterangan ini. Ini mohon maaf, ini agak langka ilmunya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk menerangkan. Saya mau tekankan apa yang disampaikan di hari ini itu materi yang sangat penting. Baik ya. Nah, saking pentingnya ini susah dihapus juga tuh, ya. Maka nggak apa-apa, biar sebelah sini aja, nggak usah sebelah sini. Nah, sini aja ya. Nah, fokus ke sini. Atau Mas mau nerangkan silakan. Jazakallah khair. Nggak apa-apa, beliau tugas menghapus sana, saya di sini. Pelan-pelan. Siyam. Disebutkannya siyam, bukan saum. Ada beda antara saum dan siyam. Kalau saum itu secara umum yang menunjukkan makna menahan. Secara umum, menahan apa saja termasuk puasa sesuai ketentuan syariat. Misal, Sayyidah Maryam alaihissalam, beliau menahan lisannya untuk gak bicara. Ya, di surat Maryam ayat ke-26 itu, wa kuli wash rabi, wa qarni aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan, kemudian faquli inni nadhartu lirrahmani sauma. Beliau saum. Saumnya apa? Ternyata kata Al-Quran, faquli washrabi, makan masih, minum masih, tapi saum. Tapi masih makan, masih minum. Saumnya falam ukallimal yauma insiya. Saya nahan lisan, nggak bicara. Hari ini nggak ngobrol, nggak bicara. Biar yang bicara bayinya, supaya menjadi mukjizat awal bagi bayi itu saat mulai dilahirkan. Nggak ada bayi baru lahir langsung bicara, kan nggak ada. Tapi ibunya dilarang bicara supaya anaknya yang mengklarifikasi secara langsung untuk menunjukkan dia nabi. Jelas? Baik, maka saumnya nggak bicara, masih makan, masih minum. Itu masih umum, namanya saum. Saum cuma sekali disebutkan dalam Al-Quran, satu kali saja. Quran surah 19 ayat 26. Kalau siyam, dia disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Siyam itu menunjukkan ibadah puasa yang diatur dengan ketentuan. Saya ulangi, ibadah puasa khusus yang diatur dengan ketentuan tertentu, syarat tertentu, waktu tertentu, maka namanya berubah dari saum menjadi apa? Siyam. Setidaknya kurang lebih disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Nah, ini ketika menyebutkan puasa Arafah, hadisnya menunjukkan kata siyam. Artinya bukan sekedar puasa. Jadi bukan sekedar tahan lapar, tahan haus, tahan hasad biologis dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu masih umum. Ada ketentuan apa di puasa ini? Diikatlah kemudian dengan momentumnya ini, Yaum Arafah. Ini bukan hanya menunjukkan pada hari yang ke-9, kan wukuf itu hari ke-9 Dzulhijjah kan? Tapi juga, perhatikan kalimatnya, ini yang mahal sekali nih. Tapi juga berusaha mengikuti esensi, hikmah keadaan wukuf yang terjadi di Arafah.
Saat wukuf itu apa yang dilakukan? Merenung, kontemplasi, memperbaiki diri, muhasabah. Sampai kenal siapa kita ini, kenapa terlahir di dunia, mau kemana setelah dari dunia ini, sadar mau pulang, mau meninggal, cukup nggak bekalnya. Yang paling aneh tuh gini, merasa kurang bekal, merasa banyak salah, kurang amal soleh, tuh kan? Sudah tahu mau meninggal, tapi masih berbuat maksiat. Itu orang aneh. Maka butuh suasana yang tenang dulu. Banyak orang sama-sama merenung, banyak orang sama-sama nangis. Sehingga kalau ketawa sendirian kan jadi aneh. Ya kan? Terbawa kan suasananya. Dia merenung juga kan? Makanya jangan kemudian kita merasa kecil untuk tidak menuliskan. Tulis saat di Arafah itu, tulis sebelumnya. Kekurangan diri pribadi itu apa? 1, 2, 3. Kenali diri kita. Tanya pada pasangan. Lihat di cermin. Adi Hidayat, kamu ini, 1, kamu 2, kamu 3. Itu kekurangannya. Sampai kita kenal diri kita sendiri. Ma'rifatul insan. Kenal diri kita pribadi. Ya, ada buku yang saya tuliskan namanya Ma'rifatul Insan, untuk mengenal pribadi kita. Setelah paham diri kita, kita nilai. Oh, harusnya saya begini, kalau meninggal begini. Saya salah jalur nih selama ini. Harus diperbaiki. Sampai kenal. Ketika kenal diri kita, itulah kita berangkat kemudian ke Muzdalifah untuk mencari batu, melemparilah hal-hal kurang yang tadi kita tuliskan. Makanya kenapa berangkat ke Jamarat itu untuk lentar jumroh, itu hanya satu. Jamarat yang kita lempar itu cuma satu, yaitu Aqabah. Aqabah itu gambaran dari keadaan nafsu ini yang sering mengendalikan kita pada keburukan. Nanti kalau ini sudah lulus, lingkungan sekitar, usta yang terdekat, pribadi sudah baik, tapi lingkungan terdekat, istri, tetangga dekat seringkali membawa pengaruh misalnya yang kurang baik. Istrinya baik, suami hasadnya kurang baik. Suami baru diangkat jadi pimpinan, baru jadi pimpinan pertama, istri langsung komen, "Pak, dulu sih itu jadi pimpinan begini, mobilnya sudah ganti." Ya kan? Atau sebaliknya, istri jadi baik, suami masih kena pengaruh lingkungan sekitaran, sehingga mengajak pada yang kurang baik. Ya. Nah, kalau itu lulus, nanti yang terjauh ula, pindah tugas, tadinya sudah bagus, dekat dengan masjid, sholat terjaga, pindah tugas jauh, ketemu lingkungan yang kurang bagus, kebiasaan jadi kurang baik, maka muncullah Aqabah, usta, dan ula, tiga-tiganya. Itu kan gambaran dasar. Makanya ke Nabi Ibrahim datang dilempar, setannya nggak kuat ke Ibrahim, datang kemudian ke istrinya kan? Ya, Sayyidah Hajar dilontar lagi, nggak kuat ke Sayyidah Hajar, datang ke Ismail, dilontar lagi. Itu gambaran kehidupan kita yang membuat kita kurang baik. Yang pertama adalah ketidakmampuan diri kita mengendalikan nafsu sendiri. Jadi kalau ada orang marah, jangan salahkan orang marah dulu. Tahan dulu diri kita yang tidak mampu menahan lisan untuk tidak membalas dengan kebaikan. Yang kedua, kalau sudah baik, pengaruh lingkungan terdekat. Itulah yang kita catat. Siapa yang memberikan pengaruh yang kurang baik? Itu yang dilempar saat jumroh, sifatnya bukan orangnya. Gara-gara dia nih, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, dilontar supaya dia pun jadi baik. Didoakan, ya Allah jauhkan dia dari kepribadian yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu akbar. Di sana melontar. Nah, di sana wukuf mengenal diri, di sini kita puasa dengan cara yang sama. Puasa. Ya, jadi ketika buka itu apa yang terjadi? Ketika buka kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena merasakan perubahan dari puasa ini. Hari pertama, 2, 3, puncaknya hari ke-9 kita meratapi diri kita itu. Ratap dalam pengertian bukan menangisi meratap, bukan. Melihat yang kurang bagusnya, keluarkan, catat. Ya, kontemplasikan, muhasabah. Setelah berbuka, makanya kenapa ada takbir itu? Karena senang berubah dari yang kurang baik jadi baik. Jelas di sini? Nah, maka dari itu berusaha untuk meningkatkan kebaikan. Alhamdulillah secara pribadi baik, ada kelebihan rizki, siapkan untuk menyembelih. Udhiyah namanya. Disembelihnya di waktu duha, maka disebut adha. Id, berbahagia karena juga berubah menjadi lebih baik, dan digambarkan kebaikan itu dengan penyembelihan hewan. Yang punya hewan dia siapkan, yang tidak punya uang dia beli hewan, dari anggaran yang dia dapatkan beli yang terbaik hewan sesuai anggaran itu. Saya punya uang 4 juta, saya pengen beli hewan kurban, hewan yang saya tunjukkan untuk mendekati Allah supaya dapat cintanya, supaya saya lebih dekat dengan Allah, itulah hewan kurban. Kalau cuman potong nggak kenal Allah, itu hewan korban, ya, korban keinginan ikut-ikutan sembelih hewan. Ya, nanti 4 juta ini cari yang terbaik dari anggaran 4 juta, karena semangat takwanya. Ya, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, Allah terima dari orang-orang takwa. Semangat takwanya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini yang turun. Nanti bagi yang sudah siap kurban, ada yang sudah di sini
berniat kurban tahun ini? Ada insya Allah ya? Kalau yang ada insya Allah, maka dari sejak dia niatkan sudah ada hewannya disiapkan, maka jangan potong kuku dulu sampai hewannya disembelih, bukan sampai sholat id, sampai hewan kurbannya disembelih. Dah? Jangan cukur dulu laki-laki kumis misalnya, atau semua rambut yang melekat pada tubuh. Ya, rambut yang melekat pada tubuh. Kalau manusia itu rambut, kalau bulu hewan, ya bulu ayam. Ya, manusia rambut yang melekat pada tubuhnya jangan dipotong dulu. Nanti setelah hewan disembelih baru kemudian dipotong. Maksudnya apa? Hikmahnya dua. Satu, secara hikmah, secara esensi diikutkan amalan ini untuk meneladani orang-orang yang haji. Yang haji kan nggak potong kuku dulu, menjaga dari perbuatan yang tidak baik, muhrim kan, berihram. Nah dia nggak ihram tapi pengen ikutan amalan-amalan kebaikannya, walaupun nggak di sana. Amalnya dibedakan oleh Allah, ditunjukkan oleh Rasulullah, tapi esensinya mendapatkan yang serupa. Jelas? Esensi itu inti amalnya. Maka yang di sana tidak potong, yang di sini ikut nggak potong dulu. Itu kata para ulama dalam tafsir hadisnya. Ya. Yang kedua apa? Ini yang paling penting. Karena Allah ingin menggugurkan seluruh dosa-dosa yang melekat pada seluruh tubuhnya sebelum anggota tubuh itu terpisah dari dirinya. Ini ada tangan berbuat maksiat, maksiat jari, sekarang kan bikin status yang gak benarnya ada maksiat tuh. Kukunya ikut kan? Jangan potong dulu. Nanti ketika hewannya disembelih, sifat hewani yang melekat pada tangan dihilangkan, baru cukur. Sehingga dicukur, dibersihkan dalam keadaan sudah terampuni dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya begini, di bagian terakhir, yang jumrah setelah melontar sunnahnya menghadap kiblat. Dia mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Baik, sudah? Nah, yang menyembelih pun begitu sama. Hewannya menghadap ke arah kiblat, dihadapkan, Anda ya menyembelih. Setelah itu kemudian disembelih bismillahi Allahu akbar. Setelah itu langsung baca doa yang sama. Di Ibnu Majah sama doanya. Jadi doa yang berkurban itu sama dengan doa yang lontar jumrah. Walaupun amalannya berbeda. Di sana haji kan? Inti haji itu apa? Mendapatkan kedekatan dengan Allah. Di sini berkurban, tapi jangan samakan amalan kita dengan mereka. Lebih tinggi di sana. Ya, peluang sholat, peluang Arafah, Muzdalifah, Jamarat lebih tinggi. Tapi kita belajar untuk inti amalnya supaya bisa kita raih. Nah, itulah yang menjadikan sifat hewaninya itu disembelih. Hewani itu kan yang gak bagusnya nafsunya. Ya, karena satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan nafsu saja tanpa takwa itu hewan. Makhluk yang diciptakan dengan takwa saja tanpa nafsu itu malaikat. Makanya malaikat semuanya baik. Quran surat 66 ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak ada malaikat bermaksiat. Malaikat enggak kenal salah. Selalu taat. Ya, pernah ada malaikat misalnya malaikat Jibril korupsi ayat ada? Enggak ada kan? Ya. Malaikat maut menunda waktu kematian, ya, melanggar perintah Allah, ada? Tidak, semua pas. Jadi satu-satunya makhluk yang diciptakan hanya berbuat amal soleh cuma malaikat. Jadi kalau ibu berkata begini, makhluk yang sempurna tanpa salah itu cuma malaikat. Di sepanjang suami ibu manusia pasti ada salah, pasti. Kalau ibu ingin cari yang sempurna, silahkan cari malaikat, bu. Ya. Malaikat Israel tuh belum ada sampai sekarang calonnya. Ya, kalau manusia, bapak juga sama. Kalau istrinya masih manusia, itu pasti salah. Nah, makhluk yang cuma salah saja dalam arti nafsu. Ada salah karena nafsu, ada salah karena bakat. Jadi bakatnya emang salah, itu setan. Makanya malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan 88 kali. Tapi kalau salahnya karena nafsu, bukan karena bakat, karena nafsunya, itu hewan. Nah, jadi jangan berharap ya memiliki ayam yang beradab misalnya, nggak akan ditemukan. Kambing yang berakhlak misalnya, nggak ada. Karena nggak ada bakat takwanya di situ, adanya nafsu. Ya, Anda sebaik apapun pada ayam yang nurut, ya pada saatnya buang kotoran dia akan buang kotoran di mana saja. Ya.
ya seayam-ayamnya ayam, ya tetap ayam. Ya, jangan berharap dia ya punya etika misalnya kan. Ya, saya menemukan ayam yang sangat sopan sekali, ya, itu kurang sehat. Jelas? Maka nanti tanggal 9 hari Kamis, ya, kita optimalkan insya Allah, saling mendoakan. Doakan mudah-mudahan bisa puasa. Kemudian hari Jumatnya sholat 2 rakaat dan seterusnya. Nanti ada mohon izin maaf sebelum saya akhiri juga. Saya ingin menekankan bahwa yang dimaksud tidak potong kuku dan rambut itu yang melekat pada tubuh sahibul kurban. Ya, saya menguatkan pendapat ini bukan pada hewannya. Ya, saya mendapati ada kiriman dari kawan, ada ikhtisar itu ringkasan. Sahih Muslim diterjemahkan. Nah, terjemahannya menyampaikan bahwa yang tidak dipotong itu kuku dan bulu yang melekat pada hewan. Nah, yang paling kuat itu maksudnya orangnya, bukan hewannya. Dari mana ditemukan? Makanya kalau ngaji ini kembali ke kitab induknya. Ya, kalau ikhtisar kadang sebagian dan nerjemahkan bisa keliru, domirnya nggak pas. Ya, ini ada yang aslinya di sini. Di sini biasanya disebutkan nomor hadis 1977. Nanti ada kelengkapannya ke bawah. Bintang 3, 1, bintang 2, 2, 41, 42, 43, ada bintang 2 di bawahnya. Itu syarah ke bawah untuk keterangannya. Ya, ini saya tunjukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala menyampaikan Imam Muslim bin Hajjaj, semoga Allah merahmati beliau. Ini topiknya yang ke-35, Kitabul Adhahi, subtopiknya yang ke-7. Ini bab tentang larangan man dakhala alaihi ashru dzulhijjah wa huwa yuridu at-tadhiyah an ya'khudha min sya'rihi wa adfarihi syai'a. Bab larangan, babun nahyin, bab larangan bagi orang yang telah mendapati awal Dzulhijjah dan punya keinginan untuk berkorban, menyembelih hewan. Ya, supaya tidak mengambil atau memotong atau mencukur dari rambut yang melekat pada tubuhnya, juga kuku-kuku yang melekat pada jemarinya sedikit pun. Hadis utamanya dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nama aslinya beliau adalah Hindun, ya, punya suami Abu Salamah. Kemudian Abu Salamah ini gugur dalam perang Badar. Ya, kemudian meninggal dunia, hidup dalam keadaan tidak ada penopang keluarganya, maka ditopang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun perintah untuk menikahi beliau. Maka dinikahilah Ummu Salamah ini, kemudian mengambil hadis dari Nabi. Di antara hadis yang beliau terima adalah hadis tentang larangan potong kuku dan rambut yang melekat pada tubuh. Tapi sifatnya ini sunnah, tidak membatalkan kurbannya. Jadi kalaupun misalnya lupa, ya, kalau lupa kan suka nggak inget ya. Nah, misalnya terjadi gitu, itu kurbannya tetap sah, hanya kehilangan satu fadilah, satu keutamaannya saja. Saya langsung ke sanad terakhirnya saja. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, hadis riwayat Sayyidah Ummu Salamah, semoga Allah meridai kepada beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a. Ya, jika sudah masuk 10 Dzulhijjah, awal Dzulhijjah, ada keinginan untuk menyembelih hewan, ikutan kurban, baik ya, maka jangan menyentuh, maksudnya jangan potong, jangan cabut, ya, kuku yang melekat pada jarinya, pun demikian rambut yang melekat pada tubuhnya. Tahan dulu sampai kemudian hewannya dipotong, disembelih. Ingat ya, kapan batasan mulainya? Gelap. Kalau sudah niat dari awal, dari pertama kali awal Dzulhijjah, tanggal 1. Jelas? Tapi kalau saya baru dapat misalnya uang, terus kepikiran niat tanggal 5-nya. Nah, tanggal 5 itu jangan potong kuku dulu. Termasuk rambut yang melekat pada tubuh. Jelas sampai sini? Baik, alhamdulillah. Tahu dari mana kalau itu yang melekat pada tubuh bukan yang lain? Ini ada kejadian yang dikonfirmasi nanti oleh salah satu sosok yang bernama Hasan bin Ali Al-Hulwani, yang terkonfirmasi ke seorang tabi'in namanya Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini satu dari 7 tokoh fikih Madinah. Di Madinah itu nanti ada tabi'in, ya, 7 orang. Ini penjaga fikih Madinah, 7 orang. Yang paling dituakan, paling didengar adalah Sa'id bin Al-Musayyab, lahir tahun 15 Hijrah, wafat tahun 94 Hijrah. Ya. Qala wa haddatsani Hasan ibn Ali Al-Hulwani haddatsana Abu Usama haddatsani Muhammad bin Amr haddatsana Amr bin Muslim ibn Hasan Al-Laitsi qala kunna fil hammam qubail al-adha fattala fihi nasun faqala ba'du ahli al-hammam
inna Sa'id bin al-Musayyab yaqra'u hadha aw yanha anhu falaqitu Sa'id bin al-Musayyab fadhakartu dhalika lahu faqala ya ibn akhi hadha hadithun qad nusiya wa turika حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمر. Jadi ada teman-teman Hasan Al-Hulwani menjelang Idul Adha itu masuk kamar mandi ya, terus berhias, ada yang cukur-cukur, ada yang potong-potong dan sebagainya. Ketahuan sama temannya mengatakan, ada riwayat loh dari Sa'id bin Musayyab, ahli fikih kita pada saat itu, ya, bahwa beliau nggak suka yang begini. Maksudnya apa? Jangan potong dulu. Maka mereka penasaran. Kemudian mereka datang bersepakat pada Sa'id bin al-Musayyab rahimahullahu taala. Lalu disampaikanlah, ini ada kejadian tadi di toilet umum, teman-teman pada bersih-bersih, ketahuan ada yang cukur, ada yang potong sebagian kuku juga. Ya, maka diadukan kepada beliau. Maka apa jawabnya? Ya, dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu taala anhu ini, kata beliau, perhatikan kalimatnya. Hadza haditsun qad nusiya aw turika. Inilah ada hadis yang orang mulai lupa sekarang sehingga meninggalkan isinya. Apa hadis itu? Maka dibacakanlah hadis dari riwayat Ummu Salamah tadi yang meminta supaya nggak potong kuku atau mencukur dulu rambut yang melekat pada tubuh. Jelas sampai sini? Baik. Allahu taala a'lam bis-shawab. Ya, ada juga yang menafsirkan supaya nanti jangan potong yang hewan supaya timbangannya makin besar jadi kendaraan ke surga, ada. Walaupun hadis-hadisnya riwayatnya cenderung dhaif, ya. Dan nggak ada kerjaan juga potong kuku sapi kan. Ya, gitu. Baru dipegang sudah nendang gitu kan, kecuali kalau ada hal tertentu. Wallahu a'lam. Tapi jangan merendahkan. Tidak boleh saling merendahkan. Kita hanya menguatkan hujjah dengan dalil yang jelas.